Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Atikah Aini, Dimas Nadia Putra, dan Nuriza Azahra akan menjelaskan poster yang telah kami buat mengenai overall model of consumer behavior yang terdiri dari external influence, internal influence, self-concept dan lifestyle, dan decision process of smartphone buying. Pada external influence terdiri dari 6 poin. Yang pertama adalah culture. Individu cenderung membeli barang mengikuti lingkungan sekitar atau tren yang sedang berjalan. Misalnya dalam berbagai negara, iklan smartphone akan mengikuti bahasa dalam negara tersebut. Lalu ada demographics, karakteristik seperti usia, pendapatan, dan pendidikan akan membedakan bagaimana individu terlibat dalam pengambilan keputusan konsumen. Misalnya seseorang akan membeli jenis smartphone sesuai dengan pendapatannya. Lalu ada social status, konsumen yang berada di kelas sosial yang sama akan menunjukkan persamaan dalam nilai yang dianut, gaya hidup, dan perilaku. Misalnya seseorang akan memilih smartphone iPhone terbaru untuk menaikkan social status di lingkungannya. Lalu ada reference groups. Tempat individu berinteraksi satu sama lain juga dapat memengaruhi karena tidak ingin terlihat berbeda. Individu cenderung membeli smartphone yang digunakan kelompok sosialnya agar tidak terlihat berbeda. Lalu ada marketing activities. Aktivitas pemasaran yang gencar dari sebuah brand atau perusahaan akan berpengaruh pada perilaku konsumen, apalagi jika konsumen tersebut sering dilibatkan. Misalnya seseorang akan penasaran terhadap suatu brand jika berulang kali melihat promosinya di mall dan ditawarkan untuk mencoba fitur produknya oleh salesperson brand. Yang terakhir adalah family. Anggota keluarga bisa sangat mempengaruhi perilaku pembeli. Peran dan pengaruh suami, istri, dan anak dalam pembelian barang dan jasa berbeda. Misalnya ketika akan membeli smartphone, ia akan memilih merek yang biasa keluarganya gunakan. Internal influence juga terdiri dari 6 poin. Yang pertama adalah perception. Ketika seseorang telah memiliki pandangan yang baik kepada suatu brand smartphone sehingga suatu hari ia akan membeli kembali produk dari brand tersebut. Lalu ada memory. Ketika seseorang akan membeli smartphone, maka ia akan mengingat pengalaman yang ia alami sebelumnya tentang suatu merek, apakah itu baik atau buruk. Lalu ada learning, yang terjadi apabila konsumen ingin menanggapi dan memperoleh suatu kepuasan. Dalam pembelian, konsumen selalu mempelajari sesuatu dari barang yang telah dibeli. Selanjutnya motives, keadaan di mana emosi mempengaruhi dalam mengambil keputusan, misalnya seseorang tertarik suatu jenis smartphone karena memiliki tampilan yang menarik. Personality, kepribadian atau persepsi terhadap diri seseorang akan direfleksikan dengan perilaku konsumennya, misalnya seseorang memiliki kepribadian sederhana, ia akan memilih berdasarkan fungsinya bukan tampilannya. Attitudes, sikap seseorang terhadap produk atau merek mempengaruhi tindakan membeli atau menggunakan produk atau merek tersebut. Emotion, ketika seseorang merasa harus up to date ketika suatu brand yang biasa ia pakai mengeluarkan produk terbaru, ia langsung ingin membeli produk tersebut tanpa berpikir panjang. Self-concept and lifestyle, konsep diri dan gaya hidup seseorang yang berasal dari subkultur kelas sosial dan pekerjaan yang sama mungkin akan memiliki gaya hidup yang berbeda. Misalnya ketika seseorang melihat influencer yang suka berfoto, ia menginginkan smartphone yang memiliki kamera yang bagus. Contoh lain adalah ketika seseorang berada dalam lingkungan dengan gengsi yang tinggi, mereka memiliki keinginan untuk membeli model dan tipe smartphone dengan terbaru dan termahal. Decision process, yakni smartphone buying. Yang pertama, problem recognition. Contohnya masalah pada para gamers mobile pasti membutuhkan smartphone dengan kualitas yang baik, antara lain resolusi layar atau kualitas layar, memori yang besar, RAM yang tinggi, dan performa yang bagus untuk memaksimalkan permainan pada game mobile tersebut. Lalu jika seseorang gemar mengedit video dan mengambil foto, maka yang dibutuhkan pada smartphone-nya yaitu pada kamera dan memori yang besar agar menghasilkan video dan foto dengan kualitas yang bagus. Contoh lain adalah mahasiswa yang membutuhkan memori HP yang besar dan prosesor cepat agar bisa membadai perkuliahan online. Information search, yaitu saat seorang mahasiswa kebingungan mencari produk smartphone sehingga ia mencari informasi seputar smartphone di website maupun platform lainnya seperti website resmi, YouTube maupun sosial media lainnya untuk melihat ulasan dari orang yang pernah menggunakan suatu tipe smartphone. Ia pun menanyakan kepada teman dan juga mendatangi langsung gerai smartphone untuk meminta rekomendasi kepada penjual. Untuk alternate evaluation and selection, setelah mahasiswa tadi mencari informasi yang lebih dalam, lalu ia mulai membandingkan harga dari berbagai tempat, mulai dari toko online hingga toko offline, dengan mempertimbangkan berbagai hal, seperti ongkos kirim yang harus dibayarkan ketika membeli melalui e-commerce dan lain-lain. Untuk outlet selection and purchase, contohnya yaitu setelah melalui pertimbangan, mahasiswa tadi memutuskan untuk mendatangi gerai offline dan melakukan pembelian. Bisa juga mahasiswa itu memutuskan membeli melalui e-commerce karena mengejar harga yang lebih murah. Selanjutnya yaitu post-purchase process.
Contohnya yaitu setelah berbulan-bulan menggunakan smartphone yang ia beli, mahasiswa ini merasa puas dengan produk brand A yang dia beli dan memenuhi ekspektasinya. Lalu dia juga memutuskan untuk tetap membeli produk dengan brand A di masa depan. Nah, begitulah penjelasan mengenai overall model of consumer behavior dari kami. Terima kasih.